Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya Edi Retnosari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Batang. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar kodratnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara tahun 1936, Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1, paragraf 5. Untuk yang kedua adalah kodrat bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sehingga KHD menganggap bahwa permainan anak itulah pendidikan, sehingga pendidikan bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi kepada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai minat. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu, anak bukanlah tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi anak dengan menebalkan garis samar-samarnya itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Yang keenam yaitu pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Seorang petani di dalam hakikatnya sama dengan pendidik, yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Kondisi awal sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu, pada poin 1, selama ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Pendidik masih jadi satu-satunya sumber informasi, tidak memperhatikan karakter peserta didik dan masih mengutamakan kemampuan kognitif. Untuk poin yang kedua, mempercayai bahwa anak adalah kertas kosong yang hanya akan terisi dan terwarnai oleh kita. Untuk poin yang ketiga, tidak memahami mengenai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Poin yang keempat, masih rendahnya komunikasi maupun interaksi antara guru dan peserta didik.
Perubahan pola pikir setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tidak memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak membawa keunikan masing-masing, dan selama ini mungkin telah banyak jiwa yang tersakiti karena mindset kita yang salah, yang melabeli anak pandai matematika atau ilmu pasti yang lain sebagai anak pintar, dan anak yang tidak pandai matematika atau ilmu pasti yang lain sebagai anak yang tidak. Ternyata itu tidak benar, karena anak tumbuh dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, dan setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Mempercayai bahwa anak adalah kertas kosong. Semula saya mempercayai bahwa anak yang telah lahir adalah kertas kosong yang hanya akan terisi dan terwarnai oleh kita. Ternyata itu tidak benar. Anak lahir membawa kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, tetapi dengan coretan dan warna yang samar-samar. Kitalah yang akan menguatkan coretan dan warna tersebut dengan mengibaratkan penguatan laku anak kita. Memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Selama ini saya memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah sebagai subjek pembelajaran. Mereka pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba kepada anak dengan segala ketulusan hati. Saya memahami bahwa sistem Among pada pembelajaran bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan agar hidup dan berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Hal yang akan saya terapkan lebih baik agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Segera menerapkan pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara semboyan ing ngangsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yakni di depan pendidik jadi teladan, di tengah pemberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan moral dan spiritual. Mengenal peserta didik lebih jauh dan lebih dalam, termasuk latar belakang keluarganya, akan memberi gambaran lebih jauh tentang karakter setiap peserta didik. Kemudian juga mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, guna mewujudkan kesepahaman dalam implementasi nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan di sekolah.
Berikutnya, saya juga akan mengubah mindset saya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu, posisi anak adalah tokoh utama dalam kegiatan pembelajaran. Merekalah yang akan menentukan akan bagaimana pembelajaran di kelas. Kita hanya pamong yang dengan kasih sayangnya menjaga, mendampingi, dan menunjukkan arah yang benar ketika mereka membutuhkan petunjuk tanpa memaksakan kehendak kita. Kemudian poin yang kedua yaitu saya akan mengemas kelas dengan suasana yang menyenangkan dengan berbagai permainan. Permainan bukan lagi sebagai selingan, tetapi menjadi cara bagi saya untuk menyampaikan pesan dan ilmu pengetahuan. Untuk yang ketiga yaitu saya akan lebih menghargai anak sebagai individu-individu yang istimewa masing-masing, menghargai jiwa mereka sebagai jiwa-jiwa yang merdeka dan bahagia. Demikianlah kesimpulan dan refleksi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat pada saya dan pembaca yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.